Bentar. Nah, ini minggu kemarin ya, politik dan demokrasi menurut Islam dan Barat. Sedikit saya garis bawahi ya, saya menjelaskan singkat ya, karena saya kemarin nggak mengisi Zoom, jadi sedikit saya jelaskan. Oh, kalau adakah perbedaan politik dan demokrasi dalam Islam? Ya, tentu ada. Ya, tentu ada. Di mana dalam Islam, ya, dalam Islam itu baik itu politik maupun demokrasi sangat mengutamakan nilai-nilai keislaman. Pak, nilai-nilai keislaman itu kayak apa? Misalnya dalam politik Islam itu diperlukan kejujuran. Oke. Diperlukan amanah ya. Orang yang amanah, orang yang jujur, itu salah contoh ya. Kita tentu sudah sering melihat dengan kondisi politik sekarang, artinya dengan politik ala barat yang cenderung menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Ya. Itu politik ala barat yang cenderung menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Sementara dalam Islam, politik dalam Islam itu dimaknai apa? Riyatu su'unil ummah ya. Jadi pengaturan atau pengurusan urusan umat sebenarnya begitu. Ya. Jadi bukan kemudian dalam konteks politik dalam Islam itu bukan dalam konteks merebut kekuasaan, enggak. Tapi lebih bagaimana cara memikirkan urusan umat, ya, menjalankan amanat urusan masyarakat. Nah, lebih ke sana sebenarnya. Jadi beda ya, iya beda, ya. Di mana dalam politik Barat itu lebih cenderung, ya tadi menghalalkan segala cara. Akhirnya kan kita sering kenal istilahnya money politik, suap, sogok dan lain-lain ya dalam politik Barat. Bahkan fitnah, black campaign, ya. Kebetulan saya kan ngajar hukum kepartaian dan pemilu ya. Jadi ada black campaign, ada pokoknya macam-macam yang memang pada akhirnya ini yang ngeri lah istilahnya ya. Bahkan money politik itu terjadi di mana-mana dengan konsepsi politik ala barat. Nah, tetapi di dalam Islam nggak seperti itu ya. Sekali lagi memang ada batasan-batasan tertentu yang kemudian dalam Islam tadi ya mengutamakan nilai-nilai kejujuran. Misalnya, money politik boleh nggak dalam Islam? Tentu nggak boleh. Ya, tentu nggak boleh. Ya, tentu nggak boleh. Kemudian apalagi fitnah boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh. Black campaign nggak boleh. Ya, nah itu tentu ada batasan-batasan seperti itu. Nah ini yang seharusnya memang jadi beda jauh nih ya antara politik Islam dengan politik Barat ya. Demikian juga demokrasi ya. Demokrasi juga sama ya. Berbeda juga demokrasi ala Barat menurut Barat dengan demokrasi menurut Islam ya. Kalau demokrasi dalam Barat menurut Barat itu adalah apa namanya? Dengan menggunakan biasa gini ya, yang paling ini. Dengan menggunakan sistem one man one vote gitu. Satu orang satu suara. Jadi setiap orang sama diberikan hak semuanya satu ya, nilainya satu dengan misalnya gini, saya beri contoh. Suara Anda nih kan Anda di sini saudara nih orang-orang terpelajar ya. Orang-orang pinter nih ya. Mahasiswa ya. Artinya memang secara pendidikan ini secara pendidikan, secara akhlaknya baik begitu ya. Insya Allah lah nggak tidak seperti pelaku kriminal, tidak seperti penjudi, pemabuk ya. Ya, yang dalam demokrasi mereka juga diberikan hak sama seperti kita. Satu suara. Ya, coblos itu satu. Nah, itu dalam demokrasi sekarang itu jadi problem ya. Sistem one man one vote itu. Di mana suara seorang ulama, tuan guru, itu sama suaranya dengan suara pelaku kriminal. Penjahat, penjudi, pemabuk, pemerkosa, perampok. Suaranya sama satu. Mereka sama-sama diberikan hak mencoblos sekali. Ya kan? Dan yang kita lihat di masyarakat, banyakkan mana nih? Banyak orang baikkah? Banyak orang yang, mohon maaf, misalnya yang tidak baik. Nah, akhirnya, tercerminnya hasilnya dari mana outputnya hasil dari pemilu itu adalah itu anggota DPR yang
terpilih saat ini. Coba lihat, kemarin ada wakil ketua DPR yang ditangkap KPK karena apa? Korupsi. Ya, itu di pusat ya. Ada kehitungan lagi sudah. Ya, sampai ketuanya sama. Ketuanya sama, bayangkan saudara. Ketua DPR ada kemarin ya, yang rame itu, papa minta saham itu di berita ya. Ketua DPR itu ya. Bahkan semua ketua lembaga ya, lembaga tinggi negara ya, ketua MK korupsi juga. Karena ketua MK juga itu yang milih juga dari DPR ya. Nah, akhirnya memang itu produknya ya. Nah, kan di video kemarin itu. Sehingga memang kita harapkan nih ya, dari para mahasiswa, dari Anda nih muncul nih embrio-embrio ya, artinya memang politik yang memang betul-betul jujur ya, amanah, terpercaya ya, yang betul-betul memikirkan urusan umat ini, urusan masyarakat yang betul-betul sungguh-sungguh. Nah, itu yang kita cari, sosok politisi seperti itu yang kita cari. Ya, bukan yang istilahnya minta coblos, duit ya segala macam, bukan yang seperti itu. Nah, itu gambarannya ya. Memang kalau dalam Islam tidak dikenal, memang istilah demokrasi itu nggak dikenal. Ya, dalam Islam itu dikenal istilahnya apa? Musyawarah, atau dalam bahasa Arabnya syuro ya, musyawarah. Apa yang dimusyawarahkan? Nah, yang dimusyawarahkan tentu hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan Islam. Oke, yang tidak bertentangan dengan Islam. Ya. Yang bertentangan gimana? Nggak boleh dong dimusyawarahkan. Yang ujar Islam ini sudah statusnya haram, ya udah nggak usah lagi dimusyawarahkan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya gini, saya tanya, dalam Islam misalnya, pelacuran itu haramkah atau bolehkah dalam Islam? Jelas haram. Ya, kita udah paham itu. Jadi gimana nih kalau mau memusyawarahkan itu? Boleh nggak nih pelacuran itu dibuat lokalisasi? Nggak boleh. Tapi yang perlu dimusyawarahkan adalah bagaimana cara mencegah terjadinya pelacuran misalnya, atau perjudian misalnya. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, itu yang kita musyawarahkan. Bukan kemudian nih masalah ini sah tidaknya lagi, bukan perkara halal haramnya lagi, bukan. Karena memang status hukumnya udah jelas dalam Islam itu, bahwa perjudian, pelacuran itu memang diharamkan dalam Islam. Ya. Nah, itu yang memang musyawarah itu atau syuro ya dalam Islam itu yang diperhatikan sepanjang tidak melanggar prinsip atau nilai-nilai Islam. Begitu ya. Terutama yang perlu diperhatikan itu halal haramnya itu. Nah, itu yang tentu perlu diperhatikan. Nah, kalau Bapak tanya lagi nih misalnya, pacaran. Nah, ini pacaran ini halalkah haram nggak? Jelas apa tuh kalau pacaran? Nah, baru satu yang menjawab. Haram oleh agama. Haram, Pak. Oh, haram. Ya. Haram. Kita udah tahu itu. Ya. Kita udah tahu pacaran itu haram. Tapi kenapa tetap menggawe? kita udah tahu itu. Ya kan sudah tahu ya. Saya cuma begini. Saya cuma mengatakan apa yang seharusnya. Ya, apa yang memang kalau saya katakan mencuri itu nggak boleh, ya udah nggak boleh memang. Nggak boleh kita katakan mencuri itu boleh. Sama juga pacaran. Kalau kita katakan memang itu nggak boleh, ya udah. Ya, jangan kita kerjakan. Harusnya ditinggalkan. Oh, Pak, gimana Pak? Ulun hendak kawin, Pak, mengenal pasangan. Tenang, dalam Islam itu punya alternatif. Ya, punya solusinya. Makanya dalam Islam itu ketika kita ingin mencari pasangan itu bukan untuk tujuannya bermain-main, bukan kayak playboy, bukan kayak play-play begitu. Ya, bukan tujuannya untuk itu, tapi serius. Niatnya atau azam. Niatnya ya pokoknya, niatnya adalah memang betul-betul untuk menikah. Jadi bukan sekedar happy-happy begitu ya, main-main saja ya. Ya, ada playboy, ada playgirl ya. Jadi ini sama nih lakian biniannya.
Ini mumpung Anda semester 1 ya. Ini kalau saya bicara nanti di semester saya ngajar semester atas, saya beda lagi nih. Kan kakak angkatan Anda, mumpung semester 1 nih biasanya masih banyak sih yang belum pacaran. Tapi kalau sudah semester atas tuh macam-macam sudah. Ya, ini pengalaman Bapak. Makanya mumpung semester 1 Bapak sampaikan, pacaran itu nggak boleh diharamkan. Ya, saya kira kalau dalil-dalilnya segala macam, saya kira Anda sudah tahu kok. Ya. Cuma persoalannya, kenapa menggaui? Ya, ingat tujuan kita kuliah ya, kita fokus pada sebenarnya gini, apa namanya? Yang penting fokus pada tujuan kita kuliah. Nah, itu. Ya. Saya kira tujuan cita-cita Anda ini jalan Anda masih sangat panjang sekali. Karena saya sedikit cerita ya. Saya punya cukup banyak bimbingan yang dia punya masalah, beragam masalah. Dari yang paling dan akhirnya karena pacaran tadi akhirnya menyebabkan studi atau kuliah dia terganggu, bahkan berhenti. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya. Ya, ada bimbingan saya yang sampai bunuh diri ada. Cuma karena kecelakaan. Apa ya? Kebablasan. Nah, ini maaf lah. Kebablasan. Nah, kecelakaan dalam arti sebenarnya ya, kebablasan, kelewat batas. Ya, itu laki-laki tuh. Orangnya rajin kuliah, ya. Tapi nggak diduga ternyata tadi akhirnya kecelakaan dan akhirnya dipaksa menikah, akhirnya tidak mampu menanggung beban hidup dan akhirnya mengambil jalan pintas. Nah, itu ada angkatan 2010 ya kalau nggak salah. Ya, itu kejadian tahun berapa ya? 2014 atau berapa itu. Dia sudah semester akhir sebenarnya, ya. Sudah semester akhir, cuma memang karena memang kondisi seperti tadi, itu satu masalah yang saya temukan. Banyak lagi yang lain ya. Yang karena ya, itu yang agak parah ya. Masih banyak yang lain tuh ada yang akhirnya dia lambat kuliah, selesainya maksudnya ya, lambat selesai kuliah. Banyak bimbingan Bapak. Nah, saya kira itu jadi pelajaran ya untuk Anda nih, mumpung masih semester 1 jangan dicontoh ya. Akhirnya kan yang rugi siapa kalau seperti Anda? Kita. Ya. Loh Pak, gimana Pak kalau Ulun nih hendak mencari sambil anak ya. Ya saya kira fokus ya. Fokus nih. Ya kalau tujuan Anda saat ini adalah kuliah, fokus ya. Yang lain itu oke sambil jalan ya, tapi fokus utama kita adalah kuliah. Ya, selesaikan, capai cita-cita saudara. Ya, mulai sekarang Anda mau jadi apa? Siapkan nih. Ya, Anda mau jadi jaksa, hakim, siapkan betul-betul ke arah itu. Ya, insya Allah nanti masalah jodoh, masalah rezeki, ya itu ada aja jalan. Ya, sepanjang kita berusaha, sepanjang kita berdoa, insya Allah kita berserah diri saja kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kita yang terbaik ya. Waktu ada kesempatan ya. Nah, misalnya Pak, saya ditanya, terus kayak apa kalau hendak kawin kalau udah boleh pacaran? Ya ada alternatif. Ya, dalam Islam dikenal yang namanya ta'aruf. Tapi tujuannya dia harus serius dulu. Ya, serius dulu ya. Harus serius dulu persoalannya. Ya, jadi jangan main-main lagi. Karena kalau main-main tadi akhirnya terutama kita. Ya, nah seperti itu. Nah itu jadi mudah-mudahan jadi perhatian ya kita semua. Nah itu contoh saja. Nah itu sedikit saya menyinggung-nyinggung nih, mohon maaf kalau ada yang tersinggung lah tentang pacaran. Ya tapi itu pengaturannya ya, memang kada boleh ya udah gitu kan. Saya nggak mungkin mengatakan nggak menjadi boleh ya, karena memang hukumnya begitu ya, aturannya seperti itu. Nah, baik hari ini saya ingin menyampaikan tentang ini singkat ya di slide ini ya. Sebenarnya kalau bahasannya panjang, saya ingin menyampaikan tentang pengantar sistem ekonomi Islam sebenarnya ya, atau lebih tepatnya ini baru ya, ini pengantar ya, pengantar. Karena kalau di apa namanya
Eh, kalau kalau di semester-semester selanjutnya tuh ada nanti bahasan yang lebih detail ya. Nanti ada mata kuliah hukum. Itu kebetulan saya juga yang ngajar. Kemudian ada juga nanti mata kuliah tadi hukum Islam ya. Kalau kebetulan kelas saya nanti mungkin ketemu dengan saya. Kalau kelasnya beda ya nanti dengan dosen yang lain ya. Ada juga nanti mata kuliah hukum perbankan syariah ya. Hukum ekonomi syariah. Ada nanti hukum waris ya. Jadi baru pengantar sekali lagi ya. Jadi yang kita kenalkan di sini pengantar tentang ekonomi syariah. Oh ternyata ada ya Islam mengatur ekonomi. Iya. Jadi bisa kita katakan agama Islam itu adalah agama yang komplit, komprehensif, tidak saja hanya mengatur persoalan ibadah saja. Artinya ibadah mahdoh saja, ya ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya ibadah yang habluminallah ya hubungan manusia dengan tidak hanya mengatur itu, tapi juga Islam mengatur terkait dengan habluminan nas, hubungan antar manusia, ya sesama manusia. Nah, termasuk juga dalam ekonomi. Politik tadi sudah kita singgung ya. Dalam politik pun diatur ya, walaupun proporsinya tadi agak terbatas memang karena memang kebanyakan yang diterapkan sekarang politik kan politik ala barat ya. Nah, ekonomi Islam juga sekarang sudah mulai berkembang ya. Ekonomi Islam saat ini sudah mulai berkembang. Bahkan pemerintah kita Indonesia memberikan perhatian yang lebih ya, terutama sejak siapa? Ini yang wakil presiden kita ya, Kiai Haji Maruf Amin ya. Pak Kiai Haji Maruf Amin, beliau mencetuskan ekonomi syariah ya. Sebenarnya sudah dikenal lama ya, tapi dengan beliau ini kenapa? Karena ada beberapa alasan sebenarnya kenapa ekonomi syariah ini, ekonomi Islam ini mulai dilirik ya. Bahkan kalau Anda mau tahu ya, di beberapa kampus itu kalau kampus kayak kita ya, di beberapa kampus lain itu ada fakultas yang khusus membahas tentang ekonomi syariah. Ya misalnya kayak di UIN itu ada namanya ekonomi Islam ya, jurusan fakultasnya ya, fakultas FEBI ya, ekonomi dan bisnis Islam itu ya, dan beberapa fakultas lain. Nah, di kita juga ada. Kalau di fakultas hukum memang masih bergabung ya, tapi bahasannya ada. Di fakultas ekonomi juga dibahas juga tentang sistem ekonomi Islam. Nah, kalau di fakultas hukum kita lebih condong ke hukumnya ya. Jadi hukum ekonomi Islam lebih ke sana. Ya, saat ini lebih sedang menjadi perhatian. Ya, pemerintah banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sistem ekonomi Islam. Salah satunya terkait dengan perbankan syariah. Ya, yang sampai yang sekarang makin bermunculan ya. Nah, kan yang dari awal itu kan kalau saya sebut ya, ada Bank Muamalat, misalnya bank swasta pertama yang mengusung konsep syariah, kemudian diikuti lagi oleh bank-bank konvensional ya, yang awalnya konvensional, yang berbasis ribawi, juga berubah menjadi bank-bank yang berbasis syariah ya. Coba Anda lihat dulu, ada BA, kemudian ada Mandiri Syariah ya. Sebelum kemudian sekarang di merger ya menjadi Bank BSI ya, BSI ya, di merger yang punya negara, yang punya pemerintah itu di merger jadi satu namanya BSI. Tapi yang swastanya juga masih banyak ya, itu perbankan. Termasuk juga di bidang yang lain misalnya ada saham ya, pasar saham ya. Itu juga dikenal yang namanya saham syariah, itu juga dikenal. Dan cukup banyak hal-hal lainnya yang juga sistem ekonomi lainnya yang diatur berdasarkan konsep Islam. Ya, nanti sambil kita bahas. Oke. Ini jadi pengantar ya. Karena bisa jadi nanti ya, misalnya ada bahasan tentang perbankan. Siapa tahu nanti Anda dapat klien ya. Anda jadi notaris nih. Dapat klien nih yang ternyata akadnya adalah dengan bank syariah. Nah,
Nah, ini Anda harus paham nih seluk-beluk bagaimana akad-akad dalam perbankan syariah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau Anda ketemu nanti jadi notaris klien nih, ya harus paham ya kayak apa nih ya. Ya. Karena saat ini kan cukup banyak nih bermunculan. Ada kemarin tuh saya lihat di internet ya, ada developer ya, properti syariah dengan konsep akad jual belinya dia dengan akad syariah. Nah, itu juga ada koperasi syariah. Ini sudah lama sih koperasi syariah. Ya, dan lain-lain ya. Yang pada intinya memang secara ekonomi Islam ini sudah mulai berkembang ya. Pembiayaan juga ada pembiayaan syariah ya. Saya perhatikan begitu dan memang berkembang semakin pesat hingga saat ini. Nah, ini sub pokok bahasannya ya, kita sambil bahas. Nah, secara sebentar saya balas WA dulu. Nah, apa tadi? Jadi yang pertama dulu terkait dengan sistem ekonomi syariah. Nah, sistem ekonomi dunia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Secara garis besar sebenarnya ada 3 ya. Ya, ada 3. Yang pertama sistem ekonomi sosialis. Secara garis besar ya, sistem ekonomi kapitalis. Sosialis ini tentu yang komunis ya, negara-negara komunis. Misal dulu ada Uni Soviet ya. Walaupun sistem ekonomi sosialis ini saat ini sudah mulai hilang, memudar pengaruhnya. Ya, kenapa? Karena dia kalah dengan sistem ekonomi kapitalis yang saat ini berkembang sangat pesat sekali di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Ya, jadi sistem ekonomi kapitalis ini memang sangat apa ya, sangat berpengaruh sekali ya. Sistem ekonomi kapitalis yang memang ala barat ya, cenderung ya tadi yang istilahnya memang prinsipnya adalah bagaimana caranya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ya, dengan cara apapun. Nah, ini persoalannya. Mirip-mirip kayak demokrasi tadi ya. Mirip-mirip kayak politik tadi ya. Ya, jadi prinsipnya adalah ini kapitalisme ya, sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian yang ketiga ada Islam. Yang ketiga ada Islam. Nah, tetapi memang yang perlu diperhatikan adalah oh ternyata ada yang mencampuran nih ya. Ada yang campuran, yaitu campuran antara apa? Antara sistem ekonomi sosialis dengan ekonomi kapitalis. Ada yang mencampur begitu. Contoh nih ya, tidak usah jauh-jauh misalnya sistem ekonomi negara kita pada awal kemerdekaan, ya, dan sepertinya memang kalau sekarang ya Anda bisa lihat contoh campurannya. Misalnya di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ya, itu coraknya pasal 33 itu sebenarnya kalau menurut Prof. Jimli Asidiki ya atau menurut pakar hukum tata negara yang lain, pasal 33 Undang-Undang Dasar itu adalah corak dari konstitusi ya, sistem ekonomi konstitusi suatu negara yang lebih ke sosialis sebenarnya. Ya, pasal 33 itu. Ya, di mana bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya itu ya kan dikelola oleh negara ya untuk kepentingan. Nah, itu corak seperti itu ya. Corak atau istilah seperti itu tidak dikenal sebenarnya kalau di dalam kapitalis. Karena kalau kapitalis di negara kapitalis itu lebih ada kebebasan kepemilikan individu sehingga persoalan sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara nggak diatur. Jadi negara tidak punya kewenangan untuk kalau dalam kapitalis negara tidak punya kewenangan, tidak diberikan kewenangan untuk mengatur persoalan penguasaan sumber daya alam. Nah itu contoh ya. Walaupun dalam perkembangannya semakin ke sini ya, kalau ini lebih cenderung ke kapitalis pada akhirnya ya. Nah muncul itu tadi yang campuran ya.
Nah, sosialis ini karena memang memudar dia, ya, prinsip ekonomi sosialis ini. Sistem ekonomi sosialis ini dia mulai memudar seiring dengan negara adidaya ya, yang sosialis itu Uni Soviet ya, di mana Uni Soviet itu kan runtuh tahun 1989. Mungkin Anda belum lahir ya, tapi hanya reja ya. Nah, sejak itu nggak ada lagi ya, hampir tidak ada lagi. Ya paling yang ada Cina ya, dengan partai komunisnya. Tapi Cina itu kan dia politiknya sosialis, komunis, tetapi ekonominya sudah kapitalis. Kalau Cina ya, negara Cina. Jadi udah beralih juga. Jadi nggak murni sosialis, komunis lagi itu Cina tuh. Nah, maka yang sekarang berkuasa ini banyak kapitalis. Tetapi ada yang lain. Ada sistem ekonomi alternatif yang bisa kita sebut ini adalah sistem ekonomi Islam. Kenapa orang melirik ini? Contoh ya, bahkan Anda tahu ya, negara sekelas Inggris saja sudah mulai melirik sistem ekonomi Islam. Kenapa mereka menarik ini, melirik ini? Kenapa? Karena kan kemarin kan sempat terjadi beberapa kali ya negara di dunia itu mengalami krisis ekonomi, ya, mengalami krisis ekonomi beberapa kali kita negara-negara di berbagai dunia. Ya, kita yang paling terburuk itu pernah juga ya tahun 98. Kemudian pernah juga sempat terkena imbasnya ya pada masa pemerintahan SBY juga sempat ya. Dan di negara-negara lain juga terkena imbas, Amerika ya, negara Eropa juga kemarin juga terkena imbasnya juga. Ya salah satunya kemudian yang ramai kemarin itu Brexit ya. Brexit kalau Anda nonton berita tuh. Ya, itu ekonomi juga, faktor ekonomi yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa waktu itu. Ya, termasuk juga yang lain-lainnya karena memang faktor krisis ekonomi yang berulang. Nah, tapi yang terjadi yang menarik adalah ketika terjadi krisis di berbagai dunia kemarin, ternyata misalnya contoh ya, yang paling terkena imbasnya adalah bank. Ya, yang menarik adalah bagi mereka ya, kenapa mulai dilirik? Contohnya, setelah dilihat ternyata yang tidak terkena imbas yang pengaruhnya sangat minim sekali ternyata adalah perbankan syariah. Ternyata ya tidak terlalu terkena dampak ya dibanding bank-bank konvensional lainnya ya. Waktu 98 krisis 98 itu banyak bank-bank konvensional itu kolab ya. Termasuk juga salah satunya waktu Bapak masih sekolah ya waktu itu. Jadi dulu sekolah Bapak itu kerjasama dengan bank apa kemarin. Ternyata bank tempat Bapak menabung itu di sekolah itu banknya dilikuidasi. Untung duitnya kada hilang. Tabungan sekolah itu. Waktu sekolah Bapak. Kan dia sekolahnya kerjasama dengan bank. Ternyata pas krisis ya, banknya bangkrut. Kolab. Ya untung tidak hilang. Untung bisa diganti lah. Waktu itu pernah kejadian juga tuh Bapak. Waktu sekolah dulu. Ya. Apa namanya? Ya rame juga waktu itu ya. Belum lagi yang punya uangnya miliaran ya itu wah nilainya udah jatuh dah ya karena memang jatuhnya mata uang. Oh ternyata yang mampu bertahan adalah perbankan syariah ternyata di tengah berbagai macam gempuran ekonomi ya. Nah akhirnya seiring dengan kejadian itu ya tahun 98 bermunculan kemudian bank-bank syariah yang lain ya. Awalnya muamalat ya. Kemudian bertambah ada BNI ya, BNI Syariah, ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah. Mandiri itu kan kumpulan dari bank-bank yang kolab, yang bangkrut, dia gabung jadi Mandiri, merger gitu ya. Nanti Anda belajar juga sih hukum perbankan ya di semester atas. Jadi ada merger begitu. Akhirnya mereka juga bikin unit usaha syariahnya ya, BRI dan lain-lain ya. Yang pokoknya belakangnya syariah deh ya. Nah, yang terbaru kan yang untuk negeri ini digabung jadi BSI ya, Bank apa namanya Syariah Indonesia untuk yang punya pemerintah. Nah, itu yang menarik tuh. Ya, jadi perhatian. Intinya memang mulai dilirik ya. Ya. Karena ternyata umat Islam ini punya potensi ya. Karena kalau dihitung-hitung itu jumlah kekayaannya sangat besar gitu. Ya.
Kalau dihitung-hitung ya, Anda bisa bayangkan, kita tidak saja Indonesia, dalam konteks Indonesia ya, Malaysia, belum lagi negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah ya, misalnya Saudi, yang kita katakan itu mereka negara-negara kaya ya. Jadi potensi umat Islam ini sangat besar sekali sebenarnya dari sisi aspek ekonomi kalau betul-betul digarap ya. Nah, untuk Indonesia memang sudah mulai dilirik begitu. Nah, saya teruskan. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi kalau dalam sistem ekonomi sosialis, di mana paham ini muncul akibat dari paham kapitalis yang mengeksploitasi manusia ya, sehingga negara ikut campur cukup dalam dengan perannya yang sangat dominan ya. Jadi keterlibatan negara dalam sistem ekonomi sosialis ini sangat besar sekali ya. Nah, ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama, tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu-individu. Kenapa? Karena semua sumber daya ya, kekayaan itu adalah milik negara, terutama sumber daya alam. Jadi negara yang mempunyai mempunyai kepemilikan. Jadi bukan individu-individu lagi, bukan konglomerat-konglomerat itu ya. Jadi negara bisa saja dia mengambil langsung ya dari itu ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak diakuinya kepemilikan pribadi. Nah, ini. Jadi kepemilikan pribadi itu tidak diakui ternyata dalam sistem ekonomi sosialis. Kemudian yang ketiga, negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Nah, ini yang sering kan, kalau Cina itu dia, bagaimana mereka memikirkan ini, memberi makan penduduknya 1,3 miliar penduduk Cina itu. Ya. Itu berat sekali dia tanggung jawabnya. Kalau kita Indonesia baru 270 juta jiwa ya. Kelimpungan juga sudah. Itu mereka 1,3 miliar penduduk ya. Terbanyak di dunia mereka ya. Itu kita katakan itu susah sekali ya. Makanya mereka sangat masif sekali ekspansinya ya di berbagai dunia itu, sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana. Maksudnya ekspansi baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi aspek sumber daya manusia ya, pekerja-pekerja asing ya, yang banyak masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, karena memang mereka kebanyakan jumlah penduduk, akhirnya kayak apa caranya supaya penduduknya bisa sejahtera ya harus dikirim nih. Mereka bekerja ke negara-negara yang bisa mereka masuki, yang bisa mereka akses ya. Makanya kan banyak tuh TKA Cina ya masuk ke negara kita. Ya tidak heran memang mereka juga menginjami duit ya ke kita ya, membangun juga. Tapi syaratnya pekerjakan juga warga negara Cina ya. Nah, itu syaratnya. Dapat tutangan, tapi syaratnya silakan, tapi gunakan tenaga kerja kami juga. Baik itu untuk investasi ya. Nah, itu kan begitu ya. Nah, ini memang sistem ekonomi sosialis. Walaupun sekarang memang ya tadi pengaruhnya memang secara ini sudah memudar ya. Rata-rata yang paling banyak itu adalah menggunakan sistem ekonomi kapitalis saat ini. Ya. Di mana sistem ini sangat menganut sistem mekanisme pasar ya. Semuanya diserahkan kepada pasar. Artinya yang menjadi cita-cita utamanya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, cirinya, ini karena dari cirinya dulu. Di mana setiap individu itu dapat melakukan kegiatan ekonomi, ya, bebas. Intinya kebebasan, ya. Setiap orang bebas melakukan apapun. Ini yang saya katakan, ya. Nggak ada batasan. Silakan Anda mau memakai riba. Karena yang ramai sekarang kan ini pinjol, ya. Makanya hati-hati sekali itu. Tahu nggak pinjol ya? Pinjol tahu nggak ya? Pinjaman online, ya. Itu ada juga keangkatan Anda terjebak itu tuh loh, kasihan loh. Ada juga kemarin beberapa orang. Ya, karena dia kepepet kan kan biasa ya kalau di HP ini kan muncul Anda perlu uang ya. Rancak muncul nih. Ya kan kalau kepepet loh, orang kepepet pikirannya gimana gitu, ya. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ya kan? Harusnya minjam misalnya 3 juta, orang cuma menjuluki misalnya 2 juta aja.
Tapi di tulisan dijamin 3 juta ya, karena itu dipotong, alasannya dipotong dengan biaya administrasi segala macam. Ternyata bunganya sangat tinggi sekali. Wah, dan itu sangat mencekik. Bunganya per hari, bayangkan saudara. Ada per bulan lagi. Per hari, saudara. Ya, belum lagi yang kemarin saya baca berita itu. Ada yang sampai bunuh diri gara-gara pinjol itu. Ada kemarin kejadian di Malang ya, ibu-ibu kasihan ya. Sampai bunuh diri dia di Malang apa di mana tuh. Ada beritanya kemarin gara-gara pinjol. Ternyata pinjolnya itu pinjol ilegal. Ya. Ini orang menghalalkan segala cara. Intinya memang untuk apapun gitu. Oh, ini kerepotan akhirnya ya. Padahal jelas-jelas dalam Islam eh, apa namanya riba atau bunga itu kan diharamkan. Ya. Nah, tapi kenapa tetap dianukan ya? Memang ya karena memang sudah kepepet begitu ya. Ya, akhirnya apapun dilakukan tadi. Ya. Tadi saya paling sering loh dapat SMS ya. Mungkin Anda juga mengalami itu, mengganggu ya, mengganggu ya. Saya terganggu, menghibaki dikira penting atau apa ya. Makanya saya sekarang nih jarang pakai sistem SMS. Karena banyak yang penawaran-penawaran begitu. Anda perlu uang jaminannya apa BPKB. Saya ketawa-ketawa. Ini orang kepepet nih bisa digawinya. Ya. Ya. Yang ramai sekarang kan pinjol ya. Itu jelas itu haram sudah ya. Dalam Islam jelas diharamkan itu. Ya. Orang menghalalkan segala cara. Yang penting bisa memperoleh keuntungan. Nah, itu kan. Prinsipnya itu maunya apa, mau apa gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua diakui kepemilikan pribadi. Oke, secara kepemilikan pribadi diakui. Sehingga memunculkan nih pada akhirnya kekayaan itu menumpuk pada orang-orang tertentu. Nah, siapa menumpuk pada siapa? Konglomerat, para miliuner, para triliuner, orang-orang tertentu ya. Kita sebut misalnya, nggak sebut ya, nggak usah sebut nama deh. Pokoknya menumpuk pada para miliuner-miliuner itu loh, ya, kekayaan itu. Jadi bisa kita katakan itu kita penghasilannya misalnya cuma 3 atau 5 juta sebulan ya misalnya, mungkin orang tua Anda juga seperti itu, tapi ada orang-orang tertentu yang penghasilannya miliaran dalam sehari. Ya, ada yang dalam sehari itu 2 miliar, ada di Kalsel itu. Yang sehari 1 miliar, 2 miliar ada itu. Ya, itu yang memang penghasilannya memang, tapi orang-orang tertentu, nggak semuanya. Akhirnya menimbulkan apa? Kesenjangan. Akhirnya menimbulkan kesenjangan. Ya, menimbulkan kesenjangan ekonomi. Ada kelas kaya, orang kaya ya, ada kelas yang miskin dan banyak yang orang miskinnya. Ya. Nah, ini. Jadi problem lagi nih. Akhirnya muncul nanti ada problem sosial. Ada nanti ya kita sebut misalnya ada kan sosialita ibu-ibu yang yang berjuis gitu ya. Dan lain-lain itu kan ekses apa ya dampak-dampak lanjutannya ya. Oh, ternyata muncul yang seperti tadi. Nah, Islam seperti apa? Ini campuran dulu. Campuran seperti apa? Nah, ini campuran antara, tadi sudah Bapak jelaskan, campuran antara sistem kapitalis dengan sistem sosialis. Ya, yang mengambil garis tengah. Intinya ada garis tengah. Ya, peran negara juga ada, tapi nggak menonjol. Peran individu juga ada, tapi juga tidak terlalu menonjol juga. Intinya balance saja. Ya, ini Indonesia dulu ya, waktu awal kemerdekaan sempat seperti ini. Tapi semakin ke sini ternyata karena seiring memudarnya sistem ekonomi sosialis, Indonesia lebih berat ke kapitalis sebenarnya saat ini ya. Nah, walaupun Islam, sistem ekonomi Islam ini muncul perlahan-lahan jadi alternatif ya. Walaupun tidak menjadi arus utama ya, tapi setidaknya jadi apa ya? Jadi alternatif pilihan saja. Ibaratnya kalau kita mau nabung, kita kadang mau terjerat riba ya, tidak mau terkena riba, ya kita pilih nih ada bank syariah, misalnya gitu, ibaratnya ya. Walaupun banyak aja orang yang menabung di bank konvensional ya, itu banyak aja. Nah, itu istilahnya begitu contohnya. Ya. Kayak saya saja masih ada ya. Saya terus terang kalau untuk gaji itu masih di bank konvensional. Memang gaji ya didistribusikannya ke sana.
Tapi kalau untuk nabung, saya nabungnya di bank syariah misalnya gitu. Ya. Nah, jadi pilihan seperti itu. Tapi kalau untuk sosialis ini sudah mulai ini. Nah, ini campuran ini seperti apa ya? Seperti apa ciri-cirinya? Ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta ini bersama-sama. Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada pula campur tangan pemerintah. Nah, jadi tidak murni ya. Ini contoh misalnya penetapan harga BBM ya, bahan bakar minyak gitu. Nah, kalau mengacu pada sistem ekonomi kapitalis, BBM itu sebenarnya seharusnya diserahkan kepada mekanisme pasar total semuanya. Jadi nggak boleh kemudian pemerintah menetapkan harga patokan. Misalnya premium harganya 7.000 misalnya, Pertamax harganya pokoknya harus pasar semuanya. Tergantung permintaan ya, persediaan itu. Semakin banyak permintaan, nah ini anunya juga semakin mahal nih. Ya. Seperti itu kan prinsip ekonomi pasar ya. Itu dicetuskan teorinya oleh teori Adam Smith itu. Nah, boleh ikut campur tangan. Nah, tapi memang saat ini perlahan-lahan ya. Tapi kalau kayak premium kan sudah mulai langka juga nih. Ya, kalau kayak bensin itu ya, pemerintah memberikan batasan ya, ada harganya, ada batasannya. Tapi susah dapatinnya ya. Harus antri dengan para pengecer atau berebut. Saya nggak pernah dapat, makanya saya sekarang beli Pertamax aja ya. Nah, Pertamax itu ditentukan mekanisme dengan mekanisme pasar. Harganya bisa naik turun ya, tergantung permintaan konsumen. Kalau yang mintanya banyak, dia tersedianya sedikit, jadi akan mahal ya. Itu sudah mekanisme pasar. Yang ketiga, kemudian ada persaingan ya, serta masih ada campur, ada kontrol dari pemerintah ya. Nah, intinya memang tetap ada kontrol pemerintah. Nah, kita nih masih antara-antara ya kalau negara kita. Nah, lanjut yang terakhir, yang berikutnya, sistem ekonomi Islam syariah ya. Jadi ini sangat berbeda ya dari dua sistem yang sebelumnya, kapitalis dan komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem itu, bukan mengambil jalan tengah, tapi bertolak belakang ya. Bertolak belakang dengan sistem kapitalis yang bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir seluruh tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan dan penghikmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Nah, ini ada batasan, ingat begitu. Nanti saya jelaskan. Ekonomi dalam Islam harus memimpikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Ya, jadi seperti itu. Ini Pak, ini kuliah agama Islam kok nggak seperti yang orang ceramah gitu kan. Beda ya. Karena memang konteksnya kalau ceramah Anda bisa ke pengajian gitu ya. Biasa dibahas seputar taharah, seputar sholat ya. Tapi kita ini lebih dari sisi kuliah mata kuliah ini lebih dari sisi penjelasannya, dari sisi aspek ilmiahnya ya. Nah itu. Sama juga kalau Anda kuliah di UIN ya, nggak ketemu penjelasan tentang sholat, ya nggak ketemu begitu. Ya, yang dibahas juga seputar ini ya. Kalau saya kuliah di UIN dulu ya, bahasannya tentang ini. Jadi seperti itu. Ya. Kalau ceramah beda lagi. Kuliah agama Islam gitu kan. Nah, sistem ekonomi Islam menurut Qaradawi ya, Syekh Yusuf Qaradawi, adalah sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya dari sisi bentuk, cabang, rincian, dan lain-lain ya seterusnya. Nah, namun ya, menyangkut gambaran global, menyangkut aspek pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan prinsip yang juga mencakup sebagian cabang penting bersifat spesifik, ada perbedaannya. Nah, nanti saya jelaskan juga ini. Nah, sistem ekonomi Islam telah lebih dulu hadir sebenarnya dibanding sistem ekonomi yang lain ya, di mana sistem ekonomi Islam itu sudah lahir pada abad 6 ya, ke-6 Masehi. Jadi sudah ada pada abad ke-6 Masehi. Kalau yang lain itu sekitaran abad 17 saja. Ya baru ya.
ya, sekitaran abad 17. Ekonomi baik itu kapitalis maupun sosialis, ya, sekitar abad 17 dan 18, ya. Nah, dalam sistem ekonomi Islam yang ditekankan adalah terciptanya, nah ini yang penting, adanya distribusi kekayaan. Ya. Dalam sistem ekonomi Islam, kenapa terjadi misalnya kesenjangan ekonomi? Jadi jawabannya dalam Islam adalah tidak meratanya distribusi kekayaan atau pendapatan. Nah, itu masalahnya sebenarnya. Masalahnya di distribusi ini. Ya. Makanya dalam Islam kemudian dikenalkan cukup banyak ini ya, distribusi. Contoh zakat. Contoh kalau mau bersedekah ada sedekah infak, ya, dan sarana-sarana lain yang memang ini kan zakat tuh macam-macam tuh. Ada zakat yang biasa kita hari raya itu kan, ada zakat mal, zakat harta. Maksudnya supaya apa? Supaya memang bagi kita yang punya kelebihan uang ya, apa namanya, dan misalnya punya keuntungan usaha ya, niaga dari perniagaan, itu kita bisa berbagi dengan orang yang tidak mampu. Nah, itu makanya mementingkan adanya distribusi kekayaan pendapatan. Nah, makanya tadi dikenal ada zakat, infak, sedekah dan lain-lain sebagainya ya. Itu dikenal dalam Islam seperti itu. Jadi bukan kemudian monopoli ya. Kan monopoli itu monopoli kekayaan pada satu orang, pokoknya dia bahasa Banjar itu engken kadang mau berbagi dengan yang lain. Dalam Islam enggak, malah sangat dianjurkan sekali. Dan kata Allah itu dapat pahala, saudara. Ya, seberapapun saudara misalnya punya uang ya, punya sedekah ya, nah, Anda bisa baca buku tuh tentang kekuatan sedekah tuh. Ya, siapa tahu dengan banyak sedekah nilai mata kuliah saudara juga semakin baik misalnya. Siapa tahu misalnya. Siapa tahu dengan banyak sedekah ternyata saudara dapat memperoleh pekerjaan yang layak gitu, atau yang luar biasa gajinya. Siapa tahu dengan banyak sedekah ya, ini kan ya, siapa namanya, Ustadz Yusuf Sor ya, dengan sedekah ini ya kita dapat, intinya memang Allah memberikan kita yang lebih lah begitu ya dengan cara bersedekah itu. Makanya ini distribusi pendapatan ya, bukan kemudian nih beengken-engkenan enggak ya. Bahasa Banjar ya, engken paham lah, yang orang Banjar nih paham aja. Kalau orang yang kada banyak lain orang Banjar bisa kada paham, pelit ya. Ya, pelit, nggak boleh pelit gitu. Ya, biasakan ini. Dari kecil kita udah diajarkan bagaimana kita bersedekah. Saya sering dapat juga bagaimana kita berinfak ya. Ada juga yang lagi ramai sekarang kan yang berbagi nasi bungkus itu ya. Itu ramai juga tuh, ya. Baik itu ke panti maupun di jalan-jalan, yang terserah ya, silakan. Intinya kita saling apa ya istilahnya, share ya. Sharing distribusi tadi. Distribusi pendapatan. Jadi semua orang gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah para konglomerat yang kaya-kaya tadi. Kira-kira mereka melakukan itulah. Nah, seandainya mereka melakukan itu juga, mungkin banyak masyarakat kita yang sejahtera. Seandainya tersadarkan gitu. Ya. Mungkin ada aja sih yang seperti itu ya, tapi saya kira nggak semuanya. Ya kan? Yang mohon maaf, misalnya konglomerat itu mungkin saja mereka non-muslim ya. Yang dalam tanda kutip mengeluarkan bagi mereka uang itu sangat berharga. Makanya dalam kapitalis itu kan muncul slogan akhirnya dari kapitalis itu, time is money. Ya, waktu adalah uang. Oh, karena mereka tadi sangat mengutamakan sekali nih. Nggak boleh buang-buang waktu. Ini uang ini ya. Hati-hati itu kalau yang seperti itu ya. Nanti diperbudak uang kita. Ya, akhirnya lupa yang lain-lain, lupa berbagi, lupa bersedekah ya. Lupa, bahkan mungkin saja lupa beribadah. Ya. Nah, dalam prinsip ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang dibahas. Di antaranya ada kesatuan, unity ya. Jadi kesatuan ini bahwa setiap kaum muslimin itu adalah bersaudara ya. Kita ini bersaudara ya. Kita sesama saudara tidak boleh saling menyakiti ya. Kita harus peduli dengan sesama ya. Sebenarnya pedulinya itu baik itu dengan muslim maupun non muslim.
ya. Dengan Muslim juga kita harus peduli dengan sesama, ya, baik itu tetangga maupun orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ya. Termasuk juga non Muslim juga. Ini bagian dari kita apa namanya tadi mendistribusi pendapatan tadi kan. Jadi supaya semua manusia, semua masyarakat bisa merasakan nih keberkatan ya, keberkahan dari Islam ini. Kemudian ada keseimbangan ya. Nih, jadi tidak melulu Islam itu bicara aspek keuntungan semata, tapi juga ada aspek berbagi, sisi kemanusiaannya juga ada. Sisi aspek ibadahnya juga ada. Jadi tidak melulu memikirkan duniawi terus. Ya, tapi ada sisi aspek ibadah di sana. Tujuan kita berinfak, berzakat, dan lain-lain ya, yang berbagi tadi kepada sesama, tujuannya agar apa? Agar kita mendapatkan apa? Pahala dari Allah. Bekal kita nanti di akhirat kelak. Ya, sayanya kurban ya, sayanya kurban hari raya Idul Adha ya, itu kan berbagi juga. Anda membagikan itu kepada orang-orang yang tentu memerlukan ya, daging ya. Itu berbagi, prinsipnya di sana sebenarnya. Nah, itu distribusi. Sehingga peluang-peluang amal saleh itu dalam Islam besar sekali, banyak ya. Tidak saja zakat tadi, ya, yang lain-lain banyak sekali. Termasuk juga wakaf juga ada diatur dalam Islam, ya. Yang itu apalagi wakafnya bisa bernilai amal jariah ya. Yang memang di dalam kubur itu masih tetap terus mengalir nih. Misalnya Anda berwakaf untuk tanah ya, atau untuk apa? Membangun masjid ya, itu amalnya terus mengalir ke Anda sampai di dalam kubur itu. Nah, ini kan prinsipnya seperti itu. Jadi keseimbangan ya. Kemudian kebebasan, ya, diberikan kebebasan juga sepanjang dengan catatan sepanjang tidak melanggar ketentuan Islam ya. Kemudian ada tanggung jawab, responsibility ya. Tanggung jawab ini tentu setiap apapun yang kita perbuat lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat ya, ini pelajaran SD nih. Setiap amal baik kita itu selalu dicatat nih malaikat di kiri kanan kita. Kalau yang pacaran tadi dicatat di mana? Di kiri. Oh, hari ini Anda bersedekah ya kepada orang miskin misalnya, dicatat di kanan. Nah, itu kan gitu. Ini pelajaran SD nih. jadi kita sekolah itu kayak gitu. Ya, ingat akan dipertanggungjawabkan dan nanti akan dihisap ya, akan ditimbang ya di padang mahsyar. Anda berat mana nih? Timbangan yang kiri kah, kanan kah nih? Yang baik kah, yang buruk kah misalnya. Ini saya mengingatkan aja ya, mengingatkan aja. Mudah-mudahan kita semua nih dapat pahala yang baik semuanya ya. Lebih berat ke sana ya. Jangan ditambah-tambahi yang sebelah kiri ya. Enggak usah lah. Kalau bisa dikurang-kurangin beban yang malaikat sebelah kiri kita. Rakit atid ya, malaikat mencatat amal baik dan amal buruk kita ya. Itu bagian dari keimanan kita. Nah, prinsip yang lain ada persaudaraan, nanti Anda baca aja nih. Ada keadilan ya, ada kemaslahatan, ada tawazun ya, itu keseimbangan, ada sumuliyah ya, itu unalisme ya. Nanti penjelasannya ada di sini. Prinsip persaudaraan itu kan ada beberapa. Jadi kita saling mengenal, saling memahami, tolong menolong, menjamin ya, takaful, saling bersinergi dan berafiliasi. Tahaluf ya. Nah, ini. Nanti Anda baca aja. Kemudian ada prinsip keadilan. Keadilan itu harus terhindar dari beberapa. Nah, ini dalam prinsip dalam Islam itu. Pertama, riba. Kita nggak boleh kemudian, jelas sudah riba ini ya. Ya, saya kira udah paham semuanya. Ya, kayak pacaran tadi aja. Ya, sudah tahu aja riba ini nggak boleh. Ya, pacaran juga nggak boleh. Ya, jangan digawi. Ya. Ini yang lakian yang biniannya nih. Kemudian ada kezoliman. Kita nggak boleh menzalimi ya. Baik itu diri sendiri, orang lain maupun lingkungan kita. Ya, jadi tolong itu diperhatikan. Siapa tahu dengan perbuatan kita zolim kepada orang lain. Saya juga menjaga juga. Jangan sampai nanti saya zolim ke mahasiswa saya. Saya berikan banyak tugas, tugasnya itu buatlah resume tentang sistem ekonomi Islam sebanyak 50 halaman folio. Wah, ini kan saya zolim ini. Dikumpul paling lambat jam 2 siang ini. Wah, menangis saudara.
Menangis saudara. Zolim itu saya, ya. Jadi saya timbang-timbang, oh kira-kira yang saudara mampu mengerjakan itu ya, kira-kira berapa banyak. Nah, ini yang tugas nih hari ini ada nih. Tugasnya buat apa tuh di Simari ya, dalam bentuk PDF nanti di-scan di kertas folio, nanti scan PDF, upload itu ke Simari ya. Itu ada tugasnya tuh. Nggak boleh zolim juga gitu. Kemudian yang ketiga, maisir ya. Jadi ada unsur judi dan spekulatif ini hati-hati sekali ya. Jadi judi ini kan beragam ya. Apalagi sekarang zaman canggih saya lihat tuh ada judi online ya. Ngeri juga saya melihat judi online ya. Terus terang itu saya agak ini ya. Agak ngeri itu ya. Melihat itu. Kemudian ada unsur goror. Judi online ini kan contoh kayak sepak bola tuh bisa jadi judi juga tuh ya. Jadi judi juga itu. Yang biasa hobi bola tuh. Saya lihat tuh ada sepak bola yang ya judinya. Bahkan kalau di Inggris itu kan bayangkan tuh Anda jadi sponsor utama Liga Inggris itu. Barclay ya, Barclay Premier League gitu. Itu rumah judinya Inggris itu. Ternyata jadi sponsor utama Liga Inggris. Ya, orang kapitalis mana mengerti yang seperti itu ya. Dalam Islam memang nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh yang sifatnya judi ya. Nah, itu judi bola ya. Itu Anda jangan sampai melakukan itu. Yang sifatnya spekulatif lainnya ya. Ada juga kemarin saya baca berita tuh, arisan apa namanya, model kayak arisan gitu ya, tapi dia lebih ke sifatnya penipuan ya. Itu ada kemarin tuh saya baca beritanya, mahasiswa itu, tapi di Kaltim ya saya lihat. Nah, itu nggak boleh juga seperti itu. Dia sifatnya ini merugikan orang lain, kezoliman, kena maisirnya pun juga kena juga ya. Jadi jangan mudah. Kemudian goror ya, ketidakjelasan ya. Jadi nggak boleh juga mengandung unsur goror ya. Yang berikutnya juga haram. Nah, saya kira ini jelas saja. Saya cepat-cepat saja. Kemudian ada kemaslahatan ya. Kemaslahatan ini yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah ya, akal ya, akal pikiran intelektual, kemudian keturunan, jiwa dan keselamatan ya, hisbun nafas ya, kemudian harta benda. Nah, ini ya. Nanti dibaca aja ini. Saya terus saja supaya cepat nggak kelamaan. Kemudian ada keseimbangan ya, prinsip keseimbangan tawazun ya, meliputi beberapa hal, aspek spiritual, privat, sektor keuangan dan seterusnya ya. Nanti Anda baca juga ini universalisme atau sumuliyah ya. Ini prinsipnya. Jadi semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan seterusnya ya, sesuai dengan prinsip dengan semangat dalam Islam, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin ya. Jadi semuanya. Jadi kita tidak boleh kemudian membeda-bedakan nih. Ini statusnya termasuk juga yang non muslim maupun muslim ya. Ya juga nggak boleh kita membeda-bedakan ya. Tapi yang untuk non muslim tetap ini bagian bagi kita sebagai seorang muslim ini apa ya? Ini menunjukkan kita keagungan Islamnya. Oh, bahwa Islam itu ternyata mampu memberikan rahmat bagi non-muslim juga ya. Karena banyak salah kaprah ya. Dikira Islam itu cuma mementingkan orang Islam saja, enggak. Bahwa Islam juga ini tujuannya rahmatan lil alamin ya, untuk seluruh umat manusia sebenarnya. Untuk seluruh semesta alam malahan. Tidak saja manusia, untuk lingkungan sekitar ya, binatang, hewan-hewan dan seterusnya. Tujuannya untuk itu ya. Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan ya. Ya. Karena gini kan, paradigma yang salah dikira Islam ini cuma mementingkan orang Islam saja, enggak ya. Ya, enggak juga ya. Yang non muslim juga tetap harus kita perhatikan. Jadi kalau ada teman misalnya yang non muslim ya lagi perlu apa ya tetap kita bantu gitu. Ya, sepantuan Islam. Begitu ya. Dengan catatannya begitu. Oke, universalisme, kemudian aspek istilah dalam transaksi syariah. Yang terakhir nih, ada istilahnya mudarabah, ini pengantar aja sih ya. Kalau bahasanya lebih panjang nih. Ada mudarabah, murabahah,
ada musyarakah. Ini biasa di perbankan syariah dikenal istilah ini. Mudharabah itu akad kerjasama dua usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama ya biasa si lembaga keuangannya ya menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ini kita ya biasa nasabah bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak ya. Jadi itu begitu mudharabah. Jadi bagi hasil lah kerjasama. Dalam Islam tuh diatur terkait ini. Ini biasa di perbankan tuh ada seperti ini ya. Kemudian ada murabahah. Ini biasa kalau notaris juga harus paham juga nih konsep-konsep syariah ya. Karena tidak menutup kemungkinan banyak klien-klien yang nanti kita temui nanti dia menggunakan akad-akad yang seperti ini. Ya, termasuk akad nih murabahah ya. Murabahah itu adalah menjual suatu barang dengan menegaskan hanya harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba ya. Jadi contoh misalnya jual beli HP misalnya ya, nanti ditetapkan harganya. Jadi nggak ada riba ya. Jadi misalnya modalnya HP misalnya 1 juta ya. Nah, terus karena dia ini beli ya, dia beli oke 1 juta, tapi dengan batas yang wajar juga, tidak kemudian zolim ya tadi. Dengan batasan misalnya 1.500.000. Oke, ya jadi bukan riba. Ya, jadi bukan riba seperti itu. Oke ya. Nah, ini Anda bisa baca fatwa DSN ya, Dewan Syariah Nasional itu Anda bisa baca ya. Ini yang biasa memberikan fatwa terkait dengan ekonomi ya. Ini di Anda banyak di internet ya tentang dasar hukumnya ini. Nah, kemudian nih yang terakhir musyarakah. Musyarakah ini pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini musyarakah. Ya. Dan seterusnya ini. Nah, menurut Qardawi, ilmu ekonomi Islam memiliki 3 prinsip dasar, tauhid, akhlak, keseimbangan. Nah, sistem ekonomi Islam menghindari riba. Ya, nanti Anda baca aja. Intinya riba itu nggak boleh. Ya. Kemudian lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, ini yang saya singgung di awal tadi. Sangat banyak sekali. Ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada pasar modal syariah, ada Baitul Mal wa Tamwil ya, BMT. Ini banyak juga kayak koperasi gitu. Nah, ini di antara semua ini nih masuknya ada hukumnya nih. Ya. Kita nih orang hukum nih. Ada nanti hukum perbankan syariah, ada hukum asuransi syariah, ada hukum pegadaian syariah, ada hukum pasar modal syariah. Nah, termasuk juga terkait dengan hukum koperasi ya, apa namanya Baitul Mal wa Tamwil ya, kayak model koperasi syariah begitu, BMT biasa disingkat ya. Itu banyak tuh yang unit-unit apa ya, lembaga yang istilahnya tuh dia lebih kecil skalanya daripada bank ya. Kalau bank tuh dia modalnya besar ya. Biasa itu dari sisi permodalan. Kalau BMT ini modalnya kecil ya, mirip kayak koperasi lah ya. Tapi beda juga dengan koperasi. Karena biasa kalau koperasi itu ada riba, kalau ini nggak ada ya. Intinya menghindari riba gitu. Nah, ekonomi Islam di tengah masyarakat global. Salah satu, nah tadi saya singgung di awal. Salah satu bukti kebenaran ekonomi Islam adalah terjadi krisis ekonomi 97 ya, di mana banyak bank konvensional yang likuidasi, tetapi dalam hal ini bank syariah pertama itu Muamalat ya tetap bertahan ya sampai sekarang nih, sehingga setelah itu bermunculan bank-bank syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional karena dipandang dia tahan menghadapi krisis. Sudah terbukti ternyata. Nah, bahkan tadi saya singgung negara-negara barat saja sudah mulai melirik ini. Kenapa kok bisa tahan terhadap krisis ekonomi loh? Nah, ini udah mulai dilirik ya. Selesai ya, seperti itu. Kemudian nanti Anda pelajari ya, bentar. Hilang anunya. Sini ya. Nah, ini. Nanti Anda pelajari, ada video ya, ada buku ya pertama. Ada bukunya, nanti Anda baca ya. Ini. Kelihatan ya. Nanti Anda baca aja bukunya. Bukunya ini terbitan dari, kalau tidak salah ini Bank Indonesia ya.
kalau nggak salah gitu, seingat Bapak. Nah, ini loadingnya lambat. Ya, jadi nanti Anda baca aja bukunya, ya, PDF. Kemudian ada video, ya, silakan nanti Anda simak. Kemudian ini juga ada video singkat saja, nilai dan prinsip dasar ekonomi Islam, ya, ekonomi syariah untuk tingkat perguruan tinggi. Nanti Anda tonton juga videonya, ya. Videonya tuh kan seperti ini. Ini video singkat aja sih. Kalau yang satunya tadi video di atas itu agak panjang. Kalau yang buku tadi, nah ini loadingnya lama, ada Bapak. Ya, ini loadingnya lawas. Kadang lambat internetnya. Ini jaringan Bapak nih. Nah, kalau video ini kan begini. Dari banyak perjalanan yang saya telah lakukan, pertemuan singkat dengan seorang sahabat sungguh telah membuka wawasan dan sudut pandang saya. Dari dia, saya memahami bahwa kitab yang Allah turunkan untuk umatnya ternyata mengandung ilmu-ilmu luar biasa. Kitab yang selama ini lebih sering saya simpan di laci meja, ternyata bukan hanya menjadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tapi juga kemaslahatan hidup di dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتبعون Adalah miliknya, dan Allah berhak ada di alam semesta ini. Bahkan diri kita sendiri adalah miliknya, dan Allah berhak mengambilnya kapan saja Ia kehendaki. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, manusia diberikan amanah untuk mengelola kekayaan alam dan segala macam karunia Allah yang ada di dalamnya. Amanah pengelolaan kekayaan ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Seperti yang Rasulullah sampaikan dalam banyak hadis. Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan rasa cinta pada wanita, anak, dan harta benda. Hal ini berpotensi menyebabkan manusia cenderung menumpuk harta yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga kegiatan ekonomi akan menurun. Oleh karena itu, Allah mengendalikan kecintaan manusia terhadap harta melalui instrumen zakat. Zakat menyebabkan 2,5% harta mengalir kepada fakir miskin, sehingga meningkatkan daya beli yang mendorong aktivitas ekonomi domestik, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang istimewa dari zakat, harta yang 97,5% menjadi terdorong untuk mengalir pada kegiatan produktif, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain zakat, terdapat instrumen sodakoh. Nah, ini nanti ya, Anda tonton lengkapnya. Ya, video singkat tentang prinsip ya, nilai dan prinsip ekonomi syariah. Ya. Silakan sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Untuk tugas, saya kira ini tadi. Ya. Insya Allah Bapak ada zolim. Ya. Tugasnya ditulis di kertas folio bergaris ya. Ya, ingat di kertas folio bergaris. Setelah itu Anda scan filenya ya dalam bentuk PDF, baru kemudian Anda upload ya. Anda upload nanti di Simari ini ya. Jadi paling lambat ini masih ada waktu nih. Kurang lebih 19 jam 68 menit ya. Jadi 20 jam lagi Anda mengerjakan. Kalau lebih enak dulu ya. Mengerjakannya ini ya. Kertas folio bergaris minimal ya. Minimal 1 lembar ya, minimal. Boleh lebih nih, boleh. Kurang jangan. Minimal 1 lembar atau 2 halaman folio ya. Paham ya? 1 lembar atau 2 halaman ya. Jadi supaya tidak salah tafsir, nanti dikira 2 lembar. 2 lembar itu kan 4 halaman ya. Makanya ini saya tulis nih 1 lembar atau 2 halaman ya. Folio bergaris. Tulis ya, temanya tentang prospek penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Ya, pendapat saudara. Ya, pendapat saudara. Tentu harus baca dulu ya. Baca tadi beberapa referensi. Anda cari juga referensi di lain kalau memang Anda punya ya.
Silakan Anda baca, tulis ya. Pokoknya pendapat saudara deh. Menurut saudara kayak apa? Ya, jadi ini jangan dicontekan ya. Kita cuma cerita aja dari hasil bacaan, saudara ini kan tuliskan ya. Dikumpul paling lambat Kamis ya, besok jam 8 pagi. Nah, ini lewat Kedakwa lagi nih. Lewat Kedakwa lagi. Jadi kalau bisa sih habis sholat subuh, saudara kumpul ya, supaya jangan mepet-mepet juga. Karena misalnya pas dikumpul jam 7:30 misalnya, ya 7:30 ternyata internetnya gangguan atau sinyalnya gangguan ya. Ya jangan juga ya mepet-mepet supaya menghindari hal-hal yang tadi ya. Ternyata gangguan internetnya dan lain-lain. Jadi Bapak harapkan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini untuk tugas. Silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Pak, izin Salam. bertanya. Halim. Ulun hendak bertokon aja Pak, ini yang menjadi daya saing dari ekonomi syariah atau bank syariah dibandingkan bank konvensional itu apa Pak? Oke. Daya saingnya tentu yang pertama bebas ribawi ya. Daya saingnya tentu bebas ribawi. Artinya memang yang kedua sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ya. Artinya memang selain bebas ribawi ada memang ini faktor bagian dari keyakinan kita. Itu yang penting. Kita kalau biasa memang kita kan sering nggak ini ya. Ini kalau pengalaman Bapak biasanya gini. Kalau kita menabung di bank konvensional, terlebih kalau kita udah paham riba itu nggak boleh ya, tentu kita merasa beban dong. Apalagi kalau jumlah tabungan kita, apalagi misalnya Anda nanti tabungannya triliunan ya, amin. Ya, bunganya yang ya tadi, walaupun bunganya besar ya, tapi bagi kita yang paham bahwa riba itu diharamkan ya, oh ini jadi beban mental sendiri. Saya pernah merasakan itu ya dulu waktu saya masih mahasiswa. Mahasiswa itu kan dulu biasa, saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu kan ada, saya waktu mahasiswa itu ada tabungan BNI juga, ATM-nya ya, jadi biasa biar SPP dari sana ya. Saya naruh di sana ya. Nggak nyaman juga nih, saya pikir nih. Perasaan saya nggak nyaman betul ya, karena saya paham nih, riba ini nggak boleh ya. Akhirnya saya pindahkan itu. Tapi paling saya biasa saya ini kan seadanya saya SPP saya waktu kuliah itu dulu di ATM dulu BNI ya, kalau Unlam kan BNI ya, BNI saya biasakan begitu. Biasa BNI dia kan motong ya kalau untuk SPP, itu nggak apa-apa kalau yang seperti itu ya. Nah biasa dari sisi kenyamanan kita yaitu untuk ini persoalan amal ibadah kita ya, keyakinan kita persoalannya ke sana ya, itu yang menjadi tolak ukurnya utama ya. Yang lain-lainnya, benefit lainnya, Bapak kira sih hampir kurang lebih saja ya. Tapi benefit yang keuntungan yang paling besar, daya tarik yang paling besar itu. Ya, ini persoalan dengan keyakinan persoalan keyakinan kita. Alright. Bentar lah, ada tamu. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Kalau terkait dengan sistem perbankannya ya tentu ya tadi mulai dilirik itu karena memang tahan krisis itu ya. Misalnya dari sisi keamanan ya. Walaupun memang sekali lagi ini perlu juga sih kehati-hatian juga ya. Jangan sampai aspek legalitas itu tentu diperhatikan juga ya. Jangan sampai banknya justru nanti banknya yang tidak punya aspek legalitas ya, walaupun beremblem syariah, tapi legalitas maksudnya legalitas dari secara hukum ya dari pemerintah itu nggak
nggak ada ya. Itu sering ditemui pada koperasi-koperasi biasanya. Ya, kalau bank kan jelas ya, karena dia modalnya besar, izinnya juga dari pemerintah ya. Nah, biasa koperasi-koperasi syariah ya, yang dari sisi safety ya, keamanan untuk nasabah sih, ya itu perlu hati-hati ya, perlu selektif ya. Kan banyak juga koperasi-koperasi yang justru pengelolanya itu justru dia kabur ya. Nah, ini hati-hati juga. Nah, intinya memang tetap hati-hati. Tapi dari sisi ini sih yang tadi Bapak tekankan, kayak lagi dari sisi keyakinan kita nih, perasaan kita lebih nyaman dengan yang bebas riba itu. Ya, intinya jangan menambahi apalah istilahnya, menambahi dosa kita lagi lah ya. Kalau bisa kita hidupnya mengurang-ngurangi dosa lah. Nah, itu sih kalau bisa ya. Mengurangi dosa ya. Nah, jauhi riba, jauhi pacaran ya. Mencontek pun sama kalau boleh. Ya. Ini kalau mahasiswa kan biasa nyontek ya, jauhi sikap gitu. Yakin saja ya. Yakin saja selama Anda bisa belajar sungguh-sungguh ya, ikhtiar sungguh-sungguh, insya Allah Anda mendapatkan hasil yang terbaik pula ya. Hasil dari usaha kita ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Nurul Halisa tadi yang bertanya ya. Tinggi Pak, terima Oke, kasih. silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan lainnya silakan. Izin bertanya Pak. Silakan Diva Chandra. Kan tadi dijelaskan Pak bahwa bank konvensional itu kan Pak sudah sepenuhnya berkaitan dengan masalah ribawi. Sedangkan di bank syariah Indonesia sendiri jadi ada sebagian bank yang namanya itu syariah Pak, tapi akadnya itu masih ada seperti bank konvensional. Ya. Nah, yang saya tanyakan nih, gimana sih Pak akadnya kan dari bank syariah itu kan beda-beda Pak. Cara kita mengetahui bahwa bank syariah tersebut itu emang bersih dari ribawi gitu Pak. Ya. Karena kan biasa kan ingin membuka tabungan kan biasanya diiming-imingi macam-macam kan Pak. Ada atau apa-apa. Bertanya itu aja Pak. Ya. Jadi pilihan-pilihan kita kan sekarang banyak ya. Jadi nggak hanya satu bank saja. Maksudnya satu bank syariah saja. Ya. Satu bank syariah saja, satu lembaga keuangan saja. Tapi banyak sekarang alhamdulillah. Kalau dulu waktu awal dulu masih awal-awal itu kan masih terbatas muamalat dulu. Muamalat aja dulu. Mohon maaf Bapak sebut lah mereknya. Muamalat aja dulu ya. Jadi banyak kesana aja deh. Pokoknya orang bank muamalat itu kenal tuh dulu waktu mahasiswa ya. Apa namanya? Pokoknya kenal sampai akrab tuh dengan tellernya dulu. Apa namanya, yang ternyata parak rumahnya dengan Bapak ya. Jadi akrab juga. Ya, pokoknya muamalat. Tapi sekarang seiring perkembangan ini malah semakin banyak pilihan ya. Nah, memang ada beberapa ikhtilaf. Nah, itu ya Diva ya. Ada beberapa ikhtilaf, ada perbedaan pendapat memang. Nah, ada memang akad-akad yang tadi disinggung tidak sesuai ini ya, memang ada. Itu kita temukan ya, hasil dari beberapa penelitian memang ada. Nah, tapi pilihannya banyak ya. Pilihannya juga semakin banyak. Jadi saya kira tinggal kita waktu kita hendak bertransaksi lah istilahnya atau berakad itu, ya kita tinggal selektif saja ya, pilih kira-kira mana sih yang kira-kira pas dengan pendapat kita atau pendapat yang kita adopsi ya atau pilihan yang hendak kita ambil yang mana ya. Memang Bapak temukan ada, tapi kalau istilahnya ribawi enggak juga sih ya. Ya ada yang seperti itu, pilihannya banyak sih ya. Nah, tapi kalau kita mematok pada aturan yang ada ya, lembaga yang resmi untuk memberikan fatwa itu kan ada DSN ya, tadi DSN. Nah, itu bisa dijadikan standar untuk kita menjadi pilihan ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan mungkin kalau Anda belajar dengan ustadz siapa atau di pengajian mana ya, Anda pendapatnya yang dia lebih dalam tanda kutip lebih keras ya istilahnya. Ya pilihannya ya banyak pilihan itu.
sekarang. Bapak lihat itu ada pilihan. Ada teman Bapak, oh di bank ini, saya nggak sebut ininya ya, di bank ini ternyata dari sisi, karena kan ada prinsip gini, salah satunya ya, yang kenapa tadi nggak sesuai, misalnya kalau mau beli kredit rumah ya, biasa kan yang dijaminkan itu adalah sertifikat rumah yang dibeli itu, ya. Padahal dalam Islam nggak boleh itu, ya. Ada pendapat yang seperti itu, tapi ada yang membolehkan juga ada, ini beda-beda pendapat, ya. Tapi di bank lain boleh nih, ternyata bank saya nggak sebut banknya, tapi ada bank ini boleh jadi jaminan itu, yang nggak mesti yang rumah yang dibeli itu, bisa jadi tanah atau yang lain ya. Itu juga ada yang seperti itu. Banyak, alhamdulillah. Sekarang jadi tinggal kita saja yang perlu selektif ya. Selektif. Kalau Bapak sih nggak pernah juga minjam. Ya, paling cuma untuk nabung aja ya. Kalau Bapak sih nggak pernah sih minjam. Ya, nggak ada sih hutang-hutangan, nggak suka sih kalau Bapak ya. Hutang-hutangan nggak suka ya, takut nanti jadi beban, malahan nanti di dalam kubur. Saya ada pernah hutang ya. Ya. Kalau masa ada hutang bisa aja ditagih lah kalau diingat. Tapi kada ada bang lah, seingat Bapak nggak ada sih ya hutang-hutangan. Ya kalau menalangi biasa lah, kalau nanti kita belikan pulsa aja, nitip dulu talangi sebentar kan, nanti diganti ya nggak apa-apa kalau kayak gitu ya. Nah itu yang tadi, jadi pilihan-pilihannya semakin banyak ya, tinggal kita saja ya memilih mau yang mana ya. Nah tapi saran Bapak tetap patokannya tadi ya, pendapat yang Islam itu yang mana ya, tergantung pilihan Anda ya. Ini ada yang pendapatnya ya, ada yang keras ya, ada yang penting percaya aja deh dengan yang ada gitu kan ya, itu ada juga yang seperti itu. Ini pilihan-pilihan itu tergantung kita yang milih ya, intinya seperti tadi. Silakan kalau ada tanggapan Diva ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu aja sih, sekedar sharing aja lah pendapat kita. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Ini sudah zuhur ya, jadi mungkin kita cukupkan dulu lah. Sudah azan zuhur, kita cukupkan dulu ya perkuliahan kita. Selamat mengerjakan tugasnya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa aja nanti di pertemuan selanjutnya bisa Anda tanyakan lagi ya. Demikian kiranya ya perkuliahan kita hari ini. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.